Rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kita kali ini saya mau bahas tentang muncul aliran baru dan dibilang sesat. Teman-teman pasti kalian udah pada dengar berita yang terjadi di Jawa Barat ya. Tepatnya terjadi di Banten. Berita ini tentang sebuah aliran yang dinilai sesat oleh pihak berwajib dan juga warga sekitar. Karena dinilai beberapa ritual yang dilakukan sangat menyimpang gitu ya. Aliran tersebut disebut dulunya adalah Balakasuta. Jadi aliran itu dibuat kurang lebih di tahun 2005. Itu pertama kali dibuat oleh abahnya lah disebutnya gitu ya. Nah, lalu abahnya meninggal, lalu dilanjutkan kepada saudaranya. Akhirnya masih dilanjutkan. Dulu sih sempat katanya mendirikan padepokan, lalu dibakar sama warga. Nah, setelah itu mungkin mereka membuat lagi secara diam-diam, sampai akhirnya terjadilah kasus yang kemarin. Ya, mereka ditangkap dengan beredarnya video mereka sedang melakukan beberapa ritual. Nah, yang bikin aneh adalah ritual yang dia lakukan itu, karena memang sekarang kan agama kan sudah diatur dalam undang-undang ya, jadinya ada lembaganya, jadi sudah diatur. Jadi ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Pada saat mereka melakukan ritual-ritual itu dianggap menyimpang karena memang sangat berbeda sama yang sudah diatur dalam lembaga gitu ya. Yang bikin kontroversinya lagi adalah ketika mereka melakukan peleburan dosa dengan cara mandi bersama di alam terbuka tapi dengan keadaan tanpa busana. Dari sana ada anak-anak juga. Nah, itu mungkin yang akhirnya sama warga dibilang aneh. Karena memang sekarang ini memang warga Indonesia sendiri saat ini karena sudah karena agama sudah diatur dalam lembaga, sudah ada aturannya. Ketika orang melakukan suatu hal yang berbeda, itu dianggapnya aneh dan menyimpang gitu ya. Sehingga ada beberapa yang dibilang sesat. Sebenarnya hal seperti ini banyak dulu terjadi. Seperti kasus dulu yang kita dengar Lia Eden ya. Lia Eden juga kurang lebih sampai dia mengaku sebagai nabi kan. Nah, kasus ini sendiri saat ini kan memang sudah dilimpahkan ke pihak berwajib dan mereka nantinya akan dibina secara keagamaan yang ada di Nusantara ini gitu loh ya. Lalu kalau kita lihat dari permasalahan atau dari konteksnya mereka membuat satu aliran sampai ada warga yang membakar, ini menurut pandangan kita secara manusia yang sekarang hidup di tanah Nusantara ini ya. Nusantara memang banyak sekali aliran-aliran yang mungkin belum terdaftar di lembaga. Karena memang beberapa tuh karena sudah ada lembaganya, lembaga pengen pengkajian lebih lanjut mengenai hal-hal serupa gitu. Kita tindak lanjuti secara keilmuan kuno gitu loh. Ya kalau kita lihat ritualnya mereka ya memang itu aneh karena ada pelebur dosa dengan cara mandi. Ya oke lah, itu secara oral manusia kita lihat itu sangat aneh. Karena kan kita saat ini hidup di zaman ini sudah diperkenalkan dengan pakaian, sudah diperkenalkan dengan budaya, diperkenalkan dengan sosial hidup gitu loh. Jadi orang harusnya ikut sosial meskipun keyakinan terhadap Tuhan itu tidak bisa dipaksakan ya. Itu menurut kacamata lembaga yang sudah ada memang itu sangat menyimpang, dan kacamata moral yang ada di Nusantara orang ketimuran itu sangat sudah berbeda lah ya. Nah, akan tetapi harusnya warga ketika dulu ada padepokan itu juga tidak membakar tempat tersebut, karena tempat itu juga mereka buat menggunakan biaya, karena mereka ada harapan, muncul suatu harapan gitu lah istilahnya. Harusnya warga juga tidak membakar, mendingan dibina saja gitu loh. Kalau dibakar itu juga tentu itu sudah masuk dalam ranah kriminal, nggak boleh sebenarnya ya. Nah, mungkin juga beberapa pengikutnya karena tergiur karena dijanjikan hidup yang layak, dijanjikan berkelimangan harta gitu ya. Balik lagi, kalau ada yang menjanjikan seperti itu, mending tinggalkan saja. Karena apa? Ilmu ketuhanan tidak mengajarkan itu. Ilmu ketuhanan mengajarkan tentang keyakinan ya, ilmu keyakinan atau kesucian ya. Jadi ketika ibadah pun harus benar-benar itu karena Tuhan, bukan karena material, bukan karena materi. Jadi karena sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke pihak berwajib dan dilimpahkan ke lembaga tertentu yang nanti siap untuk
mendidik mereka gitu loh ya, membina mereka. Jadi ya mudah-mudahan kasus ini cepat dapat diatasi, karena memang di Nusantara ini masih banyak yang begitu ya, istilahnya karena kalau saya lihat sendiri sebenarnya ini adalah balik lagi, ini karena sudah masuk ke akhir zaman. Banyak orang saat ini yang ternyata melihat pengaturan dalam lembaga itu membuat orang itu tidak percaya terhadap agama sendiri, karena agama sendiri banyak sekali yang dimasuki unsur-unsur politiknya. Ya, nggak semua, ada beberapa. Jadi banyak orang melihat, wah ajaran A misalkan orang tidak percaya, ajaran B juga begitu. Nah, kok Tuhannya banyak nih, jadinya orang A menyebut Tuhannya ini, orang B menyebut Tuhannya ini. Jadi orang-orang yang awam seperti Balakasuta itu akhirnya melihat, wah yang mana yang harus gue percaya gitu kan? Karena semuanya menawarkan dan menakut-nakuti dengan nerakanya, menawarkan surga dan menakuti dengan nerakanya. Akhirnya orang bingung nih, Tuhan yang mana yang harus gue sembah gitu kan? Jadi mereka akhirnya karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan, akhirnya mereka meyakini dengan cara seperti itu gitu loh ya. Jadi ya balik lagi nih, karena mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada lagi, meskipun di luar sana banyak yang tidak mengakui adanya agama yang sudah diatur dalam lembaga. Karena memang sudah banyak orang yang mulai mengetahui beberapa unsur politik di dalam lembaga itu. Jadi ada beberapa tafsir-tafsir yang sudah ditafsirkan belok dari makna yang sebenarnya ya. Jadi ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik. Nah, itu yang jadi bahaya. Jadi makanya akhirnya muncullah beberapa seperti Balakasuta atau seperti Hakekok. Nah, Hakekok ini kan coba kalimat Hakekok ini kalian terngiang dengan kalimat apa? Ya kalau ada anak kecil dulu ada namanya bakekok, anak kecil. Tapi dalam ilmu spiritual atau ilmu agama ada yang disebut hakikat. Ini artinya mereka sebenarnya kehilangan kepercayaan terhadap pengaturan dari pola keagamaan yang sudah diatur dalam lembaga ini. Karena balik lagi ada beberapa tafsir yang ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik. Nah, ini kan jadi bahaya. Akhirnya banyak terjadi fanatik, banyak terjadi lagi teroris ya. Ya itu karena balik lagi karena ada kepentingan politik. Nah, ini yang jadi bahaya. Jadi mudah-mudahan kedepannya lembaga itu juga istilahnya dapat memahami keilmuan secara spiritual, agar supaya dapat memahami beberapa keyakinan-keyakinan yang ada di Nusantara. Sebenarnya keyakinan di Nusantara ini banyak yang kuno, soalnya banyak yang masih meyakini ajaran kuno dari para yang leluhur. Nah, jangan sampai ajaran yang leluhur sendiri malah digeser nanti dengan adanya lembaga ini berusaha untuk menggeser ajaran yang leluhur gitu. Padahal ajaran yang leluhur sendiri itu kan harusnya malah justru diakui di negeri sendiri, bukan tersisih ya meskipun Balakasuta itu bukan, menurut saya bukan ajaran leluhur, karena dia menjanjikan keduniawian dan ada ritual mandi bersama secara bugil. Menurut saya itu memang secara pandangan saya sendiri itu sudah sangat geser dari norma-norma yang ada di kehidupan sosial. Nah, nggak banyak video ini, mudah-mudahan itu video sedikit ini dan singkat ini bisa membuka pikiran kita agar kita dapat lebih bijaksana, lebih waspada lagi dalam menyikapi semua hal gitu ya, dalam memahami beberapa keyakinan yang muncul. Karena kedepannya saya yakin akan banyak muncul lagi keyakinan-keyakinan yang ada di Nusantara. Nah, tinggal ada keyakinan yang sebenarnya nanti muncul, meskipun nanti diawali dengan munculnya yang seperti Hakekok itu. Mudah-mudahan ini video bisa menjadi bahan referensi untuk kita berpikir dan merenung ya. Saya cuma hanya ingin saling mengingatkan saja bahwa ada beberapa yang harus dijaga, seperti norma sosial, norma dalam kehidupan sosial harus dijaga. Lalu jangan sampai ada pembakaran tempat lagi, itu juga harusnya tidak terjadi seperti itu ya. Semua harus dibina. Kita semua orang yang memiliki keyakinan ketuhanan harusnya semua bisa memberikan contoh bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya, buatlah mereka terpesona dengan cinta kasih-Mu. Karena Tuhan mencontohkan itu. Dengan apa? Dengan adanya alam semesta ini. Ini adalah bentuk cinta kasih Tuhan terhadap makhluknya. Ya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi untuk kita berpikir dan merenung. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Rayu, rayu, rayu.